Oke, welcome back to Komunitas Sales Luar Biasa bersama saya di sini Adrian. Dan pada video kali ini kita akan masuk ke sesi deep talk lagi, dan di mana kita akan ngomongin soal mengatur waktu. Nah, di video kali ini saya akan mendatangkan seorang tamu yang luar biasa, seorang wanita juga. Ya, lagi-lagi seorang wanita usia masih 20 tahun. Dan yang kerennya, dia bisa menseimbangkan waktunya di antara kerja, kuliah, dan juga berbisnis. Wow, sangat penasaran bagaimana caranya, karena banyak pasti teman-teman yang punya berpikiran, wah saya masih kuliah, saya masih sekolah, apakah bisa untuk memulai bisnis? Nah, kita akan langsung gaspol, kita akan bongkar rahasianya. Oke teman-teman, jadi kita sudah kedatangan tamu kita yang sangat spesial, Ibu Cindy ya dari Medan. Ya, halo Bu Cindy. Halo Pak Adrian, halo semuanya. Oke, sip. Jadi biasanya ini saya ke Medan teman-teman. Saya sudah 3 kali ke Medan, tapi karena pandemi ini kita nggak bisa ngobrol secara langsung, jadi kita ngobrol secara meeting seperti ini ya. Nah, hari ini mungkin Bu Cindy bisa ceritakan, mungkin Bu Cindy punya latar belakang apa, dan mungkin sekarang aktivitasnya apa saja. Oke, terima kasih Pak Adrian. Ya, saya sangat senang diundang nih ke YouTube channelnya Pak Adrian. Wah, keren sekali ya Pak Adrian ini. Pak Adrian ini juga mentor saya nih. Jadi sekarang Cindy itu masih kuliah, juga ada kerja, dan sambil menjalankan bisnis. Seperti itu sih. Oke, jadi memang kalau 20 untuk ya? Ya, usianya 20 tahun. Oke. Jadi kalau untuk sekarang itu jadwalnya memang padat sekali, harus pandai mengatur waktunya gitu. Oke. Berarti beruntung banget saya bisa wawancara Bu Cindy secara eksklusif berdua karena waktunya sangat terbatas. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan ketika kerja itu dari kapan, dan kan kuliah kan sekarang semester 6 kalau nggak salah ya. Nah, itu mungkin apakah barengan masuknya kuliah dan kerja, dan kapan mulai bisnisnya juga? Oke, kalau untuk kerja dan kuliah itu berbarengan ya mulainya. Baru setelah saya itu masuk semester 3 di kuliah, baru saya mulai menjalankan bisnis yang sekarang seperti itu. Oke. Terus mungkin motivasi Cindy ini, kan misalkan orang, ya kalau di tempat saya itu jarang banget orang mau kerja sambil kuliah. Nah, apalagi ini ya kelas pagi ya. Nah, mungkin Bu Cindy punya latar belakang kenapa sih harus kerja gitu loh pas kuliah juga. Oke. Jadi kalau untuk kemandirian ya dalam hal membayar uang kuliah sendiri itu sebenarnya sudah sejak saya umur 17 tahun. Karena pada saat itu saya inisiatif saya sendiri untuk mau mandiri lah untuk bisa membayar uang kuliah sendiri, dan adik saya juga seperti itu. Jadi saya juga terlahir di keluarga yang sederhana ya. Jadi dari orang tua saya belajar banyak dari mereka bahwa kita itu memang harus kerja keras baru kita bisa mendapatkan hasil. Nah, pada saat itu saya membuat satu keputusan, oke, mulai 17 tahun saya harus bisa membiayai hidup saya sendiri. Karena pada saat itu usia 17 tahun itu saya sudah menjadi seorang guru les Inggris pada saat itu. Jadi dari gaji guru les, saya sudah bisa membiayai uang sekolah saya dan uang les Inggris saya juga. Lalu sampai di perkuliahan, saya juga membiayai kuliah saya sendiri sampai hari ini. Oke. Wow, berarti Bu Cindy ini anak muda yang patut dipanuti lah. Jadi bukan karena orang tuanya suruh, bukan karena siapa-siapa, tapi karena beliau yang memutuskan untuk mau mandiri ya, bukan pakai duit orang tua aja. Wah, keren banget ya. Dan kan pada saat waktu itu kan mulai kuliah dan mulai kerja. Nah, itu kan sudah cukup lah ya untuk membiayai mungkin kuliah kita, kuliah kamu, dan untuk sehari-hari. Nah, tapi kenapa kamu mau mulai bisnis gitu kan? Pasti kan capek kan, dari pagi sampai sore saya dengar-dengar kan kerja dulu, nanti malam baru kuliah. Terus kapan itu waktu bisnisnya? Oke, jadi kalau misalnya dari bangun tidur sampai tidur ya itu otak bekerja terus tuh. Oke. Jadi dari
saya kerjanya itu jam 8 sampai jam 5, Oke. baru kuliahnya itu dari jam 5.30 sampai jam 9. Nah, setelah itu barulah saya mulai untuk fokus di bisnis. Jadi cara bagi waktunya besarnya itu seperti itu. Tetapi ya di sela-sela saya kuliah, tentu saya juga mencuri waktulah untuk bisa mengecek ya kondisi bisnis saya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mengadakan waktu itu tentu tidak akan ada. Tapi kita yang harus memutuskan untuk mengadakan waktunya, barulah waktu itu ada gitu. Oke, keren ya. Berarti sudah kerja, kuliah, bisnis. Nah, saya pun masih banyak belajar untuk mengatur waktu seperti itu juga. Dan saya salut banget sama Cindy ini. Wah, keren banget ya, bisa tiga. Wah, otaknya itu bisa terpecah-pecah seperti itu. Nah, kalau mungkin waktu saya mungkin bisa untuk 3 hal itu, tapi mungkin dalam segi pikiran itu susah ya. Mungkin kayak habis ini, habis ini. Mungkin biasanya cowok memang nggak bisa fokus banyak hal mungkin ya, kalau cewek itu luar biasa ya. Nah, tapi yang kerennya gini loh, kan Bu Cindy ini kan kerja, kuliah, bisnis lagi. Nah, tapi pasti apakah teman-temannya itu ada yang kayak, ngapain sih kamu segala macam, kayak kan pasti kita sebagai orang yang sangat sibuk dari pagi sampai malam full, kita kan nggak punya waktu untuk sama teman, untuk main-main, untuk apa dan segala macam. Pernah nggak sih diapain sama teman-teman, diejek segala macam, atau memang teman-temannya semua seperti itu? Oke, jadi kalau misalnya untuk teman sendiri, saya kalau untuk sekarang ya itu sudah banyak sekali waktu saya itu sudah tidak di sana lagi ya. Ada lagi waktu untuk bermain-main lah. Karena sekarang juga fokusnya di banyak hal, jadi kalau untuk main-main itu sudah tidak ada lagi waktunya. Tetapi kalau misalnya untuk teman-teman itu saya juga selektif sih sebenarnya orangnya ya. Jadi saya tuh memang memilih. Jadi ini kalau misalnya ada teman-teman saya yang saya lihat itu mungkin tidak terlalu sevisi dengan saya, nah mungkin itu kurang ya dekat dengan saya. Tetapi kalau misalnya untuk teman-teman yang lebih sevisi dengan saya, nah itu pasti mereka bisa paham kondisi saya seperti itu. Dan banyak juga sih dari teman-teman itu seperti menjauhi ya, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mereka gitu loh. Jadi mungkin mereka itu menganggap sombong atau apa gitu, tetapi ya sebenarnya bukan seperti itu. Tapi memang sekarang itu waktunya ya sedang fokus di 3 hal tadi. Jadi memang waktunya sangat terbatas seperti itu. Betul, iya. Dan tadi mungkin belum dijelaskan ya, kenapa maksudnya kan sudah cukup nih kuliah dan kerja untuk mencukupi kebutuhan kuliah. Nah, kenapa pengen bisnis lagi gitu loh? Kayak kan ya cari-cari penyakit lah gitu kan. Mau udah kerja tidur lah ya. Kenapa itu alasan kuatnya? Karena apa ya? Karena saya juga bergabung di satu bisnis itu yang menurut saya itu menambah pengalaman saya dan juga menambah wawasan saya juga gitu, karena kan saya kuliahnya kan juga di bisnis. Jadi kalau misalnya seperti mentor saya bilang, sekolah itu penting tapi tidak cukup. Jadi saya merasa ketika saya sudah kuliah manajemen bisnis, ya apalagi memang fokusnya itu di bidang pemasaran. Nah, sayang nih kalau misalnya ilmu saya itu tidak dipraktekkan. Akan jauh lebih baik kalau saya bisa gunakan ilmu ini, ya bisa saya gunakan, lalu saya bisa praktek langsung ke lapangan, dan yang luar biasanya tuh kita di sini itu tidak hanya jualan sendirian, tapi kita juga bisa mengajari orang untuk juga bisa sama-sama berjualan. Kita bisa ajarkan ilmu kita kepada mereka. Jadi dari sana tuh saya sangat senang gitu loh ya, bisa berbagi kepada orang yang memang mau belajar, antusias belajar. Jadi dari sana tuh istilahnya kepuasan batin lah. Betul. Oke, keren ya. Untuk itu sih. Sip. Berarti bukan hanya segi finansial, tapi Cindy ini pengen aplikasikan juga ilmunya, karena ilmu yang penting ya. Kalau kita nggak punya ilmunya, tapi kita punya uangnya bisa habis ya. Tapi kalau kita punya ilmu, walaupun nggak ada uang itu bisa dicari, uang bisa dicari, tapi ilmu nggak bisa tiba-tiba datang aja, harus dipraktekkan ya. Betul, keren. Dan juga ini saya dengar-dengar memang Cindy ini punya sudah puluhan sampai ratusan reseller juga yang dia bantu. Padahal waktunya terbatas, sudah kerja dan segala macam, tapi pengen membantu orang lagi. Itu
pasti banyak nah amalnya ya, keren. Nah, mungkin lebih ke teknis ya. Kan Cindy tadi sama kekurangan banyak waktu. Nah, mungkin Cindy bisa kasih detailnya. Misalkan ketika satu hari ya, misalkan dari pagi mungkin ngapain dulu sampai malam. Mungkin malamnya itu cuma tidur berapa jam, terus atau nggak main sama sekali, atau bagaimana lah. Mungkin bisa agak dirincikan, karena kan pasti banyak orang yang berpikir, saya selalu nggak punya waktu, terus kayak, padahal banyak waktu yang dibuang gitu loh. Nah, karena ya itu, ada sosial media yang mungkin mereka nonton tidak penting ya, kayak swipe-swipe terserah, kayak konten-konten yang tidak berfaedah mungkin. Nah, mungkin ini bisa ceritakan bagaimana caranya bisa mengefektifkan waktu kita juga. Nah, jadi terdistract sama hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau untuk mengatur jadwalnya sendiri itu biasanya sebelum saya tidur, saya buat yang namanya to-do list, Pak Adrian. To-do list. Jadi saya sudah pikirkan, oke, besok saya mau ngapain aja. Oke, contohnya bangun jam berapa. Terus berarti kan setelah itu kan kerja tuh dari jam 5, lalu kuliah. Nah, setelah kuliah tuh mau ngapain, mau mentoring siapa, seperti itu. Jadi kita mau konsultasi sama tim kita yang mana. Jadi itu semua sudah di-prepare dari 1 hari sebelumnya, sehingga jadwal kita itu lebih teratur, seperti itu. Jadi kalau untuk lebih detailnya, saya bangun itu ya berdoa dulu, ya. Lalu biasanya tuh saya suka mendengar video-video motivasi untuk membuat diri kita itu tetap positif. Lalu juga biasanya saya membaca buku. Membaca buku ya itu biasanya kebiasaan saya juga setiap hari. Jadi kalau misalnya tidak bisa membaca, mana? Bangunnya jam berapa berarti? Bangunnya itu kadang jam 5, kadang jam 6. Wow, oke. Terus, ya, jadi membaca buku, lalu ya saya mandi dan sebagainya, lalu saya pergi ke kerja. Nah, tentu kalau misalnya di tempat kerja itu kan tidak mungkin ya 8 jam itu full kita kerja. Betul. Jadi kalau misalnya contoh ada waktu-waktu yang free, nah kita bisa gunakan untuk hal yang lain. Contoh ada tugas kuliah, kita bisa manfaatkan di waktu tersebut. Jadi tidak membuang waktu. Nah, jadi saya sekarang itu lebih contoh saya mau lakuin sesuatu, itu saya pikir dulu, wah ini penting nggak? Contoh saya mau buka Instagram, nah buka Instagram ini untuk apa? Ini penting nggak? Jadi saya pikirkan dulu, kalau tidak penting, lebih baik jangan saya buka. Karena akan menghabiskan waktu saya di sana. Karena kan kalau untuk kita bermain media sosial ya, ini tentu kita swipe, tidak terasa udah 1 jam. Betul. Nah, biasanya seperti itu. Lalu kalau di masa sekarang ya, lagi COVID-19 kan, untuk kuliah sendiri itu semua dari via online. Jadi itu biasanya saya kuliah online itu ya sambil juga saya bisa sambil saya membaca buku juga gitu. Sip. Berarti. Jadi kebanyakan yang saya lakukan itu multitasking semua. Multitasking ya. Multitasking. Sip. Bahkan ya ketika saya mandi pun itu saya harus dengar sesuatu gitu loh. Untuk mengefisienkan waktu. Sambil mandi itu saya harus dengar audio apa. Saya udah harus pikirkan nih. Kali ini saya mau dengar audio apa gitu. Apakah itu tentang ceramah online atau tentang apalah. Jadi sehingga bisa ada manfaat gitu loh waktu kita. Jadi memang waktu sangat berharga. Kita harus manfaatkan dengan baik, maksimalkan sebaik mungkin. Baru setelah saya kuliah selesai, ya saya mentoring tim saya. Kira-kira tuh kadang sampai jam 11 gitu. Terus setelah itu ya langsung saya buat lagi to-do list-nya, lalu saya tidur, lalu ya ulang lagi seperti itu. Mantap. Berarti tidurnya biasanya jam berapa? Jam 11. Jam 11. Jam 11-nya tidur, bangunnya jam 5, jam 6. Itu masih normal, masih bagus banget ya. Dan biasanya ya itu saya salut banget sama Cindy. Kenapa? Karena walaupun kalau saya sendiri ya jujur, kalau kerjanya dari pagi sampai malam padat, apalagi di luar
rumah itu pasti kan capek dan pasti pulang itu kayak wah malesnya itu pasti sangat-sangat malas ya pasti ya. Nah tapi kerennya Cindy dari jam 11 sudah tidur itu masih oke. Dan banyak orang itu mungkin jam 9, jam 10 udah tidur ya. Maksudnya dia tidak menyiapkan waktu lagi untuk planning bisnisnya. Nah ini yang keren nih, harus diplanningkan atau harus direncanakan ya Cindy. Kalau kita gagal merencanakan berarti kita udah merencanakan untuk gagal. Ya, betul ya. Kayak, oh hari ini saya tidak planning, berarti besok saya berantakan pasti ya. Pasti kamu bingung ya, oh ini mau kerjain apa segala macam. Pernah nggak seperti itu? Pernah, waktu awal-awalnya seperti itu, kacau banget. Kayak mau lakuin ini, itu semuanya mau dilakuin kan, akhirnya stres sendiri. Nah, dari sana tuh saya belajar kan untuk bisa ternyata harus membuat yang namanya to-do list. Oke, keren ya. Dan memang Cindy ini kerennya juga menyiapkan waktu untuk mengembangkan diri. Ya, jadi kita bukan cuma kerja, bukan cuma dapat uang, tapi kita ini sebagai wadah yang terus diperbesar kapasitasnya. Nah, sehingga kita ini bukan cuma bertumbuh secara finansial, tapi secara perkembangan diri juga naik ya, Cindy ya, betul ya? Benar, ya. Dari mentor saya itu mengajarkan 8 aspek kesuksesan. Jadi kalau kita itu hanya mencari uang, hanya tentang finansial, tentu itu kita akan merasa kosong. Tapi coba kita barengi juga dengan spiritual kita juga harus kuat, iman kita juga harus kuat, harus baik. Hubungan dengan keluarga ya, ayah, ibu itu juga harus baik. Jadi semuanya tuh seimbang. Jadi tidak ada sesuatu yang hilang gitu loh dari dalam diri kita. Oke, ya jadi wow keren banget ini sudah 20 menit teman-teman, gak apa-apa. Tapi banyak banget teman-teman yang pelajarin dari Cindy ini. Jadi mungkin saya kasih kesimpulan sedikit ya. Kenapa Bu Cindy bisa mengalami atau bisa melakukan hal ini sekaligus 3 hal ini? Karena pertama mungkin satu adalah bagaimana membuat prioritas. Ya, kayak tadi saya lihat Cindy misalkan kalau lagi kosong, nah dia melihat apa yang bisa dia lakukan, yang terpenting dalam hidupnya. Mungkin ada 3-4 list teratas ya, kayak sekolah, kerja atau apa gitu ya. Nah itu pertama buat prioritas. Dan yang kedua adalah buat selalu perencanaan. Nah selalu perencanaan. Jadi memang kita sebagai manusia ini kadang ini ya kacau ya karena nggak ada rencana. Jadi memang kita harus berlatih